Selamat malam guys. Malam ini kan tidak kemana-mana, jadi saya mau belajar satu resep dari Sulawesi Utara. Sini ada teman mau mengajarkan bagaimana membuat ayam woku. Yuk kita simak apa aja, bagaimana pembuatannya. Ini bahannya apa aja nih? Ayamnya di sini kita siapin setengah kilo ya. Terus? Terus sudah dibersihin, diperas pakai perasan jeruk nipis. Ini kan sudah ada ayamnya. Selain ayam ini apa aja yang akan disiapkan? Ya, ayamnya tadi kan sudah diberi perasan jeruk nipis, sekarang disiapin bumbu-bumbu yang diperlukan. Ini ada apa aja ini? Kunyit, ada jahe, serai, lengkuas, daun jeruk, cabai, bawang, dan tomat. Lumayan banyak juga ya. Oke. Kemudian jangan lupa siapin daun bawang, juga ada kemangi. Oke, selanjutnya bagaimana? Kita juga perlu menyiapkan penyedap rasa, sasa, garam, dan juga minyak goreng. Oke. Setelah itu haluskan kunyit dan jahe. Harus diiris gitu ya? Nggak bisa langsung satu kali ditumbuk gitu? Bisa sih, cuman kan supaya rapi, kemudian hasilnya juga lebih bagus, dilihat tidak berantakan. Oh, supaya cepat aja gitu nguleknya ya? Ya, Oke. biasanya saya tambahin kemiri untuk menghaluskannya. Oh, berarti bisa pakai kemiri, bisa tidak ya? Ya, bisa. Jadi opsional gitulah ya. Oke. Tapi kalau mau hasil jahe dan kunyitnya terlihat halusnya sempurna begitu ya, terlihat bagus gitu tekstur warnanya, maka dia dikasih itu kemiri ya. Jadi ini saya kasih kemiri, saya ulek dan lihat nanti hasilnya lebih bagus kalau pakai kemiri. Jadi warna bumbunya kelihatan lebih cantik begitu ya. Biasanya kalau ibu-ibu sukanya kan bukan hanya rasa makanan yang enak, tapi juga bumbunya harus terlihat bagus gitu ya. Ada seninya juga gitu ya? Iya. Dia mempengaruhi rasa nggak kalau ada dengan tidak ada kemirinya itu? Enggak juga sih. Jadi ini supaya lebih halus kunyit dan jahenya. Nah, selesai itu kita giling juga cabai. Nah, karena suka pedas dan biasanya ciri khasnya masakan Sulawesi kan pedas ya. Jadi sesuka kita mau ukuran cabainya seberapa. Tapi ini mau 1 kilo enggak apa-apa ya? sesuka hati, sesuai dengan selera yang mau menikmati makanannya. Ya. Jadi ini dicampur ya, cabai rawit dan cabai keriting, diulek. Ya, supaya kalau masak
masakannya terasa pedasnya itu meresap gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita Ya, mulai masak semua ya. bumbu sudah haluskan, maka silakan menuangkan minyak di wajan. Minyaknya jangan banyak-banyak, secukupnya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memasak ayam ya. Itu harus panas nggak minyaknya itu baru nuang atau? Ya, harus panas supaya ketika bumbu masuk itu kondisi minyaknya memang harus panas ya. Soalnya kalau saya senangnya itu sudah taruh kuali langsung taruh bumbu. Iya, jadi mesti tunggu minyaknya panas. Oke. Ya, masukkan bumbunya pelan-pelan. Jangan sampai minyaknya mercik kepada orang yang masak. Ya, begitu. Kalau sudah masuk diaduk-aduk pelan-pelan ya. Sampai bumbu ini setengah matang. Oke. Jadi diaduk pelan-pelan supaya tercampur dengan baik semua bumbu yang sudah diulek halus tadi. Gitu. Oke. Kalau sudah setengah matang, maka tadi ada serai yang sudah digeprek, sama jahe yang sudah digeprek, juga daun jeruk yang tadi sudah dibuang tulang tengahnya ya. Biasanya kan daun itu ya, yang di tengah-tengahnya itu kan ada kayak tangkainya itu ya. Nah, itu sudah dibuang, maka satu persatu dimasukkan ya. Dimasukkan, kemudian dimasak sampai bumbunya benar-benar matang. Selain yang diulek tadi kan itu ada daun bawang. Daun bawang lagi itu apa namanya? Daun jeruk ya. Daun jeruk sama serai. Terus apalagi satu itu lengkuas ya. Itu harus begitu urutannya atau bisa lengkuas terakhir atau? Bisa bersamaan kok. Bisa bersamaan. Masalah. Tapi kali ini dibuat begini supaya masaknya itu ya. Ya, teratur aja. Berarti tidak mempengaruhi rasa mau pertama kedua dia. Iya, enggak apa-apa. Bisa saja. Nah, diaduk pelan-pelan, ditumis ya sampai bumbunya matang. Jadi jangan sampai ayamnya masuk atau daging apapun jenisnya, harus menunggu bumbu yang ditumis itu matang ya. Kalau sudah matang bumbunya, masukkan daging ayam. Jadi kan daging ayamnya tadi kan dikasih perasan jeruk. Iya. Itu bisa apa setelah mau siap mau dimasak baru dikasih perasan jeruk, atau bisa lama sebelumnya juga sudah dikasih perasan jeruk gitu. Ya, boleh sebelumnya atau sudah menjelang masak juga nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau tidak ingin bau amis, ya sebaiknya 1 jam sebelum masak sudah disiapin. Jadi dia mempengaruhi bau amisnya itu ya? Ya, untuk menghilangkan bau amis. Oke. Dari daging yang dimasak. Ya, jadi dimasukkan dagingnya pelan-pelan sambil diaduk, dicampur dengan bumbunya supaya bisa tercampur dengan baik. Iya. Jadi gini ya guys ya. Setelah sudah bumbunya sudah digoreng, sekarang ditaruh dagingnya. Berapa lama nanti dia menunggunya itu kira-kira ya? Ya, enggak lama sih, karena ini kan ayam potong. Kalau ayam kampung kan agak lama ya.
Tapi kalau ayam potong ini biasanya masak menu ini paling lama 20 menit karena dagingnya cepat matang. Ya, jadi diaduk-aduk, dituangkan mungkin sedikit air. Tapi ini tadi kan dari kulkas ya. Biasanya sudah mengandung air, jadi boleh ditambahin air, boleh enggak. Tergantung dagingnya ini ya. Kalau dia sudah banyak kandungan air di dalamnya sebaiknya jangan. Tapi ini tadi ditambahin sedikit, sepertinya agak lama ditaruh di luar, jadi airnya sudah sempat keluar. Nah, setelah dirasa bumbunya sudah meresap di daging ayamnya, maka kasih irisan cabai dan tomat ya. Irisan cabai itu boleh pakai, boleh enggak, karena tadi kan sudah ada cabai yang dihalusin. Tapi saya biasanya lebih suka kalau ada cabai besar yang diiris ya. Kemudian koreksi rasa, dikasih tambahan penyedap rasa. Itu kan pakai kan sasa. Kalau pakai penyedap rasa lain kayak masako apa itu boleh, bisa enggak apa-apa. tergantung selera ya. Tapi saya biasanya lebih suka pakai sasa karena kalau pakai roiko atau masako itu kan gini ya, dia sudah ada rasa yang lain ya. Tapi kalau sasa itu kan rasa bumbu yang tadi kita buat itu terasa. Nah, selesai, tomatnya sudah matang, sudah menyatu dengan ayam, maka yang terakhir adalah kita memasukkan daun kemangi bersama dengan daun bawang. Tidak boleh lama ya, ini paling lama 1 menit ya. Karena ini harus dalam kondisi tetap terlihat berwarna hijau ya. Jadi hanya cukup layu begitu ya. Jadi cukup sampai bawang dan kemanginya itu layu. Oh gitu. Cuma sebelum naruh itu tadi dia memang ditunggu dulu sampai matang ya, dagingnya. Ya. Dagingnya juga sampai matang, baru kemudian ditaruh daun kemangi sama daun jeruk tadi. Karena sebentar lagi kan matang sempurna gitu ya. Jadi sudah. Ini kan potongannya kan agak panjang-panjang nih. Itu supaya tetap terlihat di dalam daging ayamnya itu, atau memang ada aturannya harus seperti itu? Enggak, terserah sesuka hati. Tapi saya lebih suka supaya terlihat ya agak panjang begitu. Karena kan supaya elok terlihat gitu ya. Nah, akhirnya sudah matang, tinggal kita taruh di piring. Nah, kita lihat hasilnya ya, sangat bagus ya. Daunnya masih terlihat hijau, kemudian ya, tekstur dagingnya juga bagus nih. Ya, perjalanan kita kali ini tidak ke tempat wisata tapi ke dapur ya guys ya. Jadi kita belajar bagaimana memasak salah satu resep gitu. Terima kasih banyak ya sudah mengajarin saya. Nanti saya coba sendiri apakah bisa. Nanti saya informasikan kepada mbaknya. Bagus ya guys ya hasilnya.